Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fadila dengan NIM 2348201012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai steroid dan juga terpenoid. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama dan juga sifat dari steroid dan terpenoid. Untuk tata nama pada steroid, ini berdasarkan posisi karbon 1-17 dalam inti steroid. Sedangkan untuk tata nama pada terpenoid, ini berdasarkan jumlah unit dari turunan senyawa isoprenanya. Contoh mono, di, sesqui, triterpenoid, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sifat, steroid dan terpenoid memiliki sifat yang sama, seperti dia bersifat lipofilik atau tidak larut di dalam air dan banyak mengandung senyawa bioaktif. Dan khusus untuk terpenoid itu adalah senyawa yang mudah menguap. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang rumus umum yang kita gunakan untuk steroid dan juga terpenoid. Untuk steroid, kita menggunakan kerangka 665 pada cincin, yang mana ini adanya substituen yang beragam. Sedangkan pada terpenoid kita hanya menggunakan C5H8. Nah, slide selanjutnya yaitu klasifikasi steroid dan juga terpenoid. Untuk steroid itu ada sterol atau kolesterol, kortikosteroid, dan juga hormon seks yang terdiri dari estrogen dan testosteron. Sedangkan pada terpenoid itu ada monoterpen atau C10, sesquiterpen C15, diterpen C20, triterpen C30, dan tetraterpen C40. Nah, selanjutnya tentang contoh senyawa dan kegunaan dari steroid dan terpenoid. Untuk steroid, contoh senyawanya ada progesteron, testosteron, dan juga kolesterol. Sedangkan pada terpenoid itu ada limonena, artemisinin, dan juga mentol. Sedangkan kegunaan masing-masing senyawa, untuk steroid ini sebagai hormon antiinflamasi dan juga hormon seks. Nah, sedangkan pada terpenoid ini digunakan untuk aromaterapi, lalu anti kanker, anti malaria, dan lain sebagainya. Nah, slide selanjutnya tentang biosintesis dan juga identifikasi pada masing-masing senyawa. Untuk biosintesis pada steroid dan terpenoid, umumnya dua-duanya mempunyai jalur yang sama, yakni berasal dari jalur mevalonat melalui MVA atau MIP yang menghasilkan isopentenyl difosfat yang nanti akan membentuk terpenoid, barulah dimodifikasi menjadi steroid. Sedangkan identifikasi masing-masing senyawa dapat kita lakukan dengan yang pertama itu uji Lieberman-Burchard dengan adanya warna hijau atau biru untuk uji pada steroid, dan uji Salkowski yang ditunjukkan dengan warna merah ataupun coklat untuk uji sterol. Dan yang terakhir, terpenoid dapat kita lakukan menggunakan reaksi vanilin H2SO4 yang ditunjukkan dengan adanya warna pink. Nah, dan terakhir itu adalah isolasi dan analisis struktur masing-masing senyawa. Untuk isolasi steroid dan terpenoid, kita dapat melakukan menggunakan ekstraksi pelarut nonpolar seperti anheksan dan juga etil asetat. Kita juga dapat menggunakan destilasi uap untuk terpenoid yang bersifat termolabil. Dan yang terakhir itu adalah kromatografi KLT atau KCKT untuk pemurnian. Dan untuk analisis strukturnya, kita dapat menggunakan IR dalam menentukan gugus fungsi, NMR dalam menentukan kerangka cincin, dan MS untuk menentukan berat molekul dan juga fragmentasinya. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video tentang steroid dan terpenoid. Semoga dapat bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.